Saat ini, Qin Yichen sama sekali tidak menyadari situasi keluarga Kekaisaran Daxi. Setelah melarikan diri dari kota Kekaisaran-Kekaisaran, mereka tidak berani tinggal setengah menit, dan hanyut dengan kecepatan penuh. Lagi pula, ada kota Kekaisaran keluarga kerajaan jahat besar, dan 10.000 telah diambil alih berulang kali, dan situasi mereka mungkin dalam bahaya. Cari tempat istirahat dulu. Setelah melarikan diri dari kota Kekaisaran-Kekaisaran, Qin Yichen tiba-tiba membuka mulut dan berkata setelah melarikan diri selama lebih dari 1 jam dengan kecepatan penuh. Mendengar kata-katanya, Qing Ye dan penatua keempat berhenti sejenak. Pada saat ini, apakah pantas? Tuanku, cederaku bukan masalah. Pria yang baru saja mulai terlalu kuat. Ayo melangkah lebih jauh dan istirahat. Di sampingnya, Mo yang juga membuka mulutnya dan berkata, jelas, dia masih sangat takut pada Xie Yun. Mereka seharusnya tidak mengejarnya. Qin Yichen sedikit menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pria itu sengaja menyimpannya. Kalau tidak, kami ingin melarikan diri dari kota Kekaisaran-Kekaisaran. Saya khawatir itu tidak mudah. Masih menjaga tanganmu? Setelah mendengar ini, penatua keempat meminum Mo yang sejenak. Tampaknya agak sulit dipercaya. Apakah orang itu menebak identitasmu? Jadi biarkan kami pergi dengan sengaja? Qing Ye juga mengerutkan kening, berbisik tampak berpikir. Mungkin, cari tempat istirahat sebentar, lalu seret. Cedera ini akan membuat Anda menderita penyakit tersembunyi. Qin Yichen mengangguk, berkata pada Mo Yang. Segera, tubuhnya bergerak dan terbang menuju gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. Setelah mendengar kata-katanya yang memprihatinkan, hati Mo Yang tiba-tiba merasakan arus hangat. Meskipun dia dapat secara paksa menekan luka yang baru saja dideritanya dan melanjutkan perjalanannya, tetapi seperti yang dikatakan Qin Yichen, jika dia terus seperti ini, pasti akan menyebabkan penyakit tersembunyi yang sulit disembuhkan. Melihat tindakan Qin Yichen, Qing Ye dan penatua keempat dari klan Azure Sable tidak banyak bicara, dan mereka mengikuti di belakang mereka dan jatuh ke arah gunung. Kakak Qin, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Di luar gua di lereng gunung, Qing Ying melirik 2 salamander raksasa yang sedang dibudidayakan, lalu bertanya pada Qin Yichen. Kali ini kita mungkin telah mengganggu rencana keluarga kerajaan jahat besar, tetapi mereka pasti sudah menebak identitasku. Patriark dari keluarga kerajaan jahat besar harus datang kepadaku tanpa merobek wajahnya. Qin Yichen mengerang sedikit sebelum mengatakannya. Mendengar ini, alis Qin Yan mau tidak mau sedikit terangkat. Apakah orang ini begitu percaya diri? Mendobrak istana kekaisaran yang jahat dan menyelamatkan 5 pembangkit tenaga listrik teratas. Hal semacam ini tampaknya agak sepele di mulut Qin Yichen. Seolah-olah Anda tidak memperhatikannya sama sekali. Jika itu dipadamkan ketika keluarga kekaisaran jahat besar kuat, saya khawatir keluarga kekaisaran jahat besar tidak perlu membukanya sama sekali. Dan akan ada ras puncak untuk membantu mereka menangkapnya. Namun, saat memikirkan identitas Qin Yichen, Qing Ye mau tidak mau mengangguk. Meskipun keluarga kekaisaran jahat besar pasti akan membenci ini, identitas Qin Yichen terlalu sensitif. Lagi pula, semakin kuat rasnya, semakin jelas ketakutan ras tingkat dewa. Dengan mata patriark keluarga kerajaan jahat besar, dia pasti tidak akan secara terbuka merobek wajahnya dengan Qin Yichen. Selain itu, meskipun kejadian ini memalukan bagi keluarga kerajaan jahat besar, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Keluarga kekaisaran jahat besar dapat diperlakukan seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan orang-orang dari ras lain tidak akan tahu. Namun, Qing Ye dan Qin Yichen agak tidak pada tempatnya. Dalam keadaan normal, keluarga kekaisaran Daxi pasti akan memperlakukan masalah ini seperti yang mereka katakan, seolah-olah itu tidak pernah terjadi, dan menghindari merobek wajah mereka secara langsung dengan Qin Yichen. Namun, mereka tidak tahu betapa pentingnya rune kuno Qin Yichen yang diperoleh dari patung kaisar jahat bagi keluarga kekaisaran yang jahat. Untuk mendapatkan kembali rune kuno ini, bahkan Qin Yichen, Xie Changyuan berdiri di sisi yang berlawanan. Meskipun dia memiliki reputasi ras tingkat dewa, bagaimanapun, dia telah keluar untuk berlatih. Selama Changyuan jahat yang merupakan pembangkit tenaga listrik teratas tidak menembak, ingin datang. Bahkan jika ada sesuatu yang tidak terduga, dewa ras tingkat tidak akan marah dengan mereka benar. Lagi pula, pengalaman di benua bersuku 10.000 bukanlah permainan rumahan anak kecil. Bahkan jika Anda adalah orang setingkat dewa, Anda pasti akan jatuh. Tentu saja, Xie Changyuan tidak tahu bahwa Qin Yichen sama sekali bukan ras setingkat dewa, dan kaisar jahat besar mereka mati di tangan Tuan Qin Yichen, Tian Wuming. Jika Anda memberitahu dia tentang hal ini, saya khawatir Xie Changyuan telah membawa 7 pembangkit tenaga listrik teratas untuk mengejar dan membunuh mereka saat ini, bukan? Kemana kita akan pergi selanjutnya? Kemudian, Qing Ye juga bertanya. Kembali ke 10.000 Monster City, Qin Yichen berbisik, tapi ada senyum penuh arti di sudut mulutnya. Saya tidak tahu mengapa, ketika melihat senyum di wajah Qin Yichen, Qing Ye tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Setelah menghubungi mantan begitu lama, dia sudah samar-samar tahu bahwa setiap kali Qin Yichen mengungkapkan ini ketika senyum seperti ini datang,
seseorang akan menderita. Setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, King Ye tidak banyak bertanya, tetapi menutup matanya dengan tenang dan berkultivasi. Menurutnya, bahkan keluarga kekaisaran Imperial City of the Great Evil telah menemani Qin celaka ini. Apalagi yang lebih mengasyikkan dari ini. 10.000 domain iblis, tapi tempat yang membuat ras puncak mengingini. Tatapan Qin Yichen jauh, dan hatinya bergumam. Meskipun dia memiliki reputasi terkenal di benua 10.000, dan sekarang bahkan keluarga monster petir berutang banyak kemanusiaan padanya, dia tidak ingin berjalan langsung ke keluarga monster petir atau menelan klan Azure Sable untuk waktu yang lama untuk hidup. Dia butuh tempat sendiri. 10.000 Demon Domain jelas merupakan pilihan yang bagus. Gengsi Moseng dan pendahulunya Tuan Kota telah sepenuhnya menstabilkan 10.000 alam iblis. Bahkan sampai sekarang, kisah kejatuhan Moseng belum juga diteruskan. Lagi pula, bahkan Mo yang menganggap mereka sebagai Moseng. Secara alami, hal ini tidak akan dikatakan sembarangan. Qin Yichen juga dapat menggunakan nama ini untuk mengendalikan 10.000 domain iblis di tangannya sendiri. Hanya ketika dia memiliki tempatnya sendiri, dia dapat mengumpulkan ras manusia secara diam-diam di 10.000 benua, dan menyelamatkan orang-orang klan yang berstatus budak dan jatah. Pada saat ini, dia meminta King Ye untuk membawa seseorang untuk membantu, tetapi dia sebenarnya memiliki niat ini. Sekitar setengah jam yang lalu, tetua keempat yang menelan suku Cerpelai Langit keluar dari gua. Sebelumnya, meskipun dia juga melawan pembangkit tenaga listrik raksasa, dia tidak terluka, dan di Qin Under ramuan yang diberikan oleh Yi Chen, dia dengan cepat kembali ke status puncak. Setelah menunggu sekitar setengah jam lagi, Mo yang akhirnya keluar dari gua perlahan, dan nafas di tubuhnya tidak lagi lemah. Ayo kembali ke 10.000 Monster City. Melihat kedua raksasa yang telah pulih, Qin Yichen pun tertawa kecil. Saat dia bergerak, dia terbang ke arah dua dunia monster.